Kota Bogor terkenal dengan kulinernya. Ada banyak makanan yang enak-enak dijual di sana. Biasanya saya ke Jalan Surya Kencana karena sepanjang jalan di Surya Kencana tersebut kita bisa beli apa saja dari jajanan maupun makanan. Seperti misalnya nih ya, combro, ngohyang, aneka pepes, pisang goreng, lumpia, juga ada dijual soto kuning, laksa ayam, dan sebagainya. Asik kan tuh ya. Nah, kali ini sesudah saya makan dan jajan di Surya Kencana, saya menyempatkan diri ke kebun kopior Bogor karena di sana katanya ada menjual kelapa kopior. Saya ini penyuka banget nih akan kelapa kopior, jadi tertarik deh kita pergi ke sana. Waktu saya datang ke sana, kelapa kopior butirnya itu nggak ada. Kata mbaknya belum datang lagi dari pusatnya. Wah, justru itu yang saya mau. Tapi karena udah jauh-jauh datang ke sini daripada enggak, ya terpaksa saya pesen alpukat kopior, mangga kopior dengan harga 30.000. Ternyata kelapa kopiornya cuma segini. Jadi kalau menurut saya nih ya, karena saya penggemar kopior, rasanya nggak puas deh makan segini. Segelas ini saya pesen mangga jus, toppingnya kelapa kopior, segelas 30.000. Kalau kita mau minum es kopior di sana, sudah disediakan meja dan bangku, sehingga kita bisa menikmati minuman kita. Rimbunnya daun-daun kelapa membuat tempat itu tidak terlalu panas, sehingga lumayanlah melindungi kita dari sengatan matahari yang terik. Selain tempat parkir yang disediakan di sana, juga ada toilet. Saya suka kopior banget deh, karena menurut saya dagingnya yang nampaknya nggak cakep, nggak cantik, nggak bagus, rupanya buruk malah ya, karena dagingnya bergumpal-gumpal, berantakan, sehingga penampilannya malah buruk. Tapi jangan salah, justru itu nikmat banget, gurih rasanya, ditambah air kelapanya yang manis, jadi minuman yang super enak diminum di siang hari yang panas. Biasanya mungkin orang suka menambahkan gula atau sirup atau susu dengan es, tetapi buat saya kopior ini karena sudah manis dan gurih, biasanya saya cuma tambahkan garam sedikit tanpa gula, itu sudah nikmat. Kegunaan dari kelapa kopior selain menjadi minuman yang lezat, juga katanya bisa memulihkan demam berdarah, memulihkan luka bakar, meredakan gatal-gatal di kulit, dan banyak lagi sih kegunaannya. Tapi yang buat saya pokoknya the best deh kelapa kopior ini, nikmat, lezat. Untuk lebih mengenal kelapa kopior ini, yuk saya mau tanya dulu kepada masnya nih ya, yang memang mengerti tentang kopior. Jadi secara alami memang beberapa kopior dalam satu tahun itu bisa satu atau dua karena dia kekurangan enzim alfa galaktosidase, itu enzim perekat untuk dagingnya. Jadi karena absennya si enzim ini, jadi dagingnya itu udah lemah gitu, tidak melekat satu sama lain dengan batoknya gitu. Oh, jadi secara alami ya. Memang, ya, bukan, saya pikir dimodif, dikasih kimia apa gitu, enggak ya? Iya, enggak. Memang secara alami ya, di pohon kelapa yang
kelapa biasa gitu emang kadang kasusnya ada. Itu dia karena kalau dibilang sih kelapa cacat. Oh iya, kelapa Ya. cacat ya. Tapi jarang kali ya. Jarang ya, satu tandan paling hanya 1 atau 2 butir. Nah sekarang jadi biar bisa diproduksi banyak, dikembangin dengan Kalau kelapa biasa kan dia tua tumbuh tunas. Ah. Kalau kopi ini tua itu busuk, Bu. Jadi buah kelapanya kita ambil embrionya dengan proses embrio rescue di lab, jadi ditanam di media untuk suhu, nutrisi sama pencahayaannya diatur kebutuhannya ya. Oke. Jadi dia bisa tumbuh. Oh jadi Genja. Kalau genja itu tipe pohonnya, Pak. Ada yang tinggi, yang nyur, tipe dalam. Tipe genja itu yang pendek-pendek seperti ini. tapi untuk di pot nggak bisa sih Mas ya. Iya, Bu, takutnya tidak Harus optimal. punya tanah ya. Jadi di dunia ini jarang banget kali ya kalau nggak diproduksi ya. Iya. Di Indonesia sendiri Memang termasuk ini khasnya Indonesia, Bu. paling banyak. Oh cuma hanya di Indonesia ya. Makanya sekarang tuh regulasinya belum boleh diekspor dalam bentuk buah. Oh Bibitnya itu nggak boleh. nggak boleh. Jadi cuman ada Olahan di daging boleh. Indonesia. Oh, luar biasa bangsaku. Indonesia the best. Oke Mas, makasih. Saya penggemar kopior. Jadi saya tahu milih kopior yang bagus, isinya saya tahu. Oh, tahu udah. Karena udah rutin beli. Beli. Jadi airnya masih sedikit, bunyinya masih bagaimana, mantepnya. Iya. Itu isinya tebel gitu ya, mantap. Saya seneng nanem, cuma sayang nggak punya lahan. Saya pot-pot gede. Tadi mau beli, cuma takutnya nggak numbuh ya. Kurma juga saya nanam nggak numbuh Mas. Oh iya, Di pot gede, udah 10 tahun kali. Tapi jadi besar. Kalau ini sih satu juga bisa, Bu. Ya? Karena dia penyerbukannya sendiri sebelum dia kembang dia udah berbuah gitu, udah diserbuki. Kan kalau Oh, jadi pertama kan pasti. harus cowok-cewek. Iya, cowok cewek. Ini satu pun berbuah. Padahal saya udah 2 tuh kurmanya Kurma, dideketin. Sampai sekarang kagak, makanya saya bilang apa kurmanya cowok-cowok. Kalau ini dia penyerbukan sendiri. Jadi satu Jadi pun udah dia pasti ya. berbuah. Cuma saya takutnya di pot sih ya. Ntar cari tanah. Ada tanah di puncak dingin nggak bisa ya Mas? Ya, jadi optimalnya tuh di ketinggian maksimal 450, tapi masih bisa toleransi sampai 600 mdpl. Oh iya ya, paling bagus di pantai kali ya, di laut ya. Kalau di pantai itu Lebih rasanya lebih kuat sama betul. Oke Mas, makasih banyak ya. 3-4 tahun baru berbuah. Oke. Biasanya buahnya berapa banyak tuh ya? Satu pohon. Pohon bisa sampai 80 sampai 100 butir. Oh. Kalau sudah siap berbuah semua. Bila kita mau menanam kelapa kopior, kita bisa membeli bibit. Dan di sini disediakan bibit berusia 8 bulan dengan harga 1 juta rupiah. Seperti apa pohon 8 bulan? Nih dia bibitnya berusia 8 bulan.